Oke, baik. Suara saya terdengar, Bapak Ibu? Terdengar, Pak. Terdengar, Alhamdulillah. Saya buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, mohon maaf mengganggu waktu mengajar Bapak Ibu karena posisi saat ini banyak sekali kesibukan di sekolah. Ya, perkenalkan, nama saya Denny Firmansyah, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Karawang dari SMK Negeri 1 Tirtamulya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya sedikit sharing ya Bapak Ibu ya, sedikit sharing mengenai budaya positif. Jadi di sini diseminasi aksi nyata 1.4 di modul guru penggerak. Jadi saya meminta waktu dari Bapak Ibu sekalian untuk apa namanya kita diskusi mengenai apa itu budaya positif. Baik Bapak Ibu, mari kita buka acara ini bersama-sama. Nah, ini agenda agenda kita untuk hari ini di Zoom kali ini. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu sekali lagi yang sudah hadir di sela-sela kesibukan. Di agenda pertemuan Zoom kali ini yaitu pertama adalah pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga pemaparan materi, keempat refleksi, dan kelima penutup. Selanjutnya, mari kita buka acara kita bersama-sama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita sharing kali ini mendapatkan keberkahan dan pastinya manfaat untuk kita semua. Kemudian untuk menciptakan dan mewujudkan rasa nasionalisme yang tinggi, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu tetap di tempat saja dan kemudian tetap pada nikmati. Kita hanya mendengarkan dengan posisi sikap sempurna, dengan duduk siap. Terima kasih Bapak Ibu. Bisa duduk istirahat kembali. Saya lanjut, yaitu langsung ke pemaparan materi mengenai budaya positif. Tapi sebelumnya,
pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memimpin materi atau materi budaya positif. Tapi sebelumnya saya akan meminta kesepakatan dari Bapak Ibu sekalian agar Zoom ini berjalan dengan lancar dan tentunya penuh kegembiraan. Yang pertama, menghargai pendapat orang lain, Bapak Ibu, ya. Jadi apabila ada peserta lain yang berbicara, mohon untuk sama-sama kita mendengarkan dan pastinya yang kedua, memantau mikrofon agar tidak mengganggu. Jadi pada saat peserta lain menjelaskan atau berbicara, dimohon untuk selalu memantau mikrofon dalam keadaan mute. Kemudian berbagi ilmu dan pengalaman dipersilahkan. Jadi di sini saya meminta pendapat Bapak Ibu sekalian nanti direfleksi apa yang menurut Bapak Ibu apa namanya simpulkan yang sudah menjadi apa ya budaya di sekolah Bapak Ibu nantinya. Kemudian kesepakatan yang terakhir adalah mengikuti kegiatan sampai akhir dengan penuh kegembiraan pastinya ya. Jadi di jam-jam rawan Bapak Ibu eh, yang memang ini pukul 1 ya, jam-jamnya ngantuk gitu ya. Eh, Gimana Bapak Ibu sepakat? Kalau misalkan sepakat kita lanjut. Kakak. Sepakat ya, terima kasih Ibu. Oke. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya mulai, di sini saya akan meminta sedikit ice breaking ya, sedikit ice breaking nih. Ada dua gambar, Bapak Ibu, ada dua gambar yang eh, menurut menurut sepintas sama, ya, menurut sepintas sama, tapi pasti ada yang berbeda. Dan saya meminta tiga perbedaan, Bapak Ibu, dari gambar ini. Menurut Bapak Ibu, ada yang bisa menjawab seperti itu? Ibu Ibu Lia, mungkin Ibu Lia bisa menjelaskan Ibu perbedaan apa saja yang tampak di gambar ini di monitor Ibu Lia atau Bu Munarah mungkin bisa bisa Bu apa yang menurut Ibu berbeda nih? Kita lihat ya sama-sama eh apa Pak namanya Den, saya mau ya nyoba dong, boleh mangga Ibu tapi baru nemu satu nih. barang nomor Yang satu nggak itu, apa-apa Bu yang mana Bu? itu yang apa? Kompor yang bulatan putih tuh, Iya posisinya yang depan itu, yang kalau ini yang ya sebelah, iya itu berbeda. Yang sebelah kanan lurus, kalau yang iya sebelah kiri dari saya tuh, iya. dia agak deket ke pancinya gitu. Oh iya betul Ibu. Betul Itu Ibu, aja terima yang saya kasih. lihat. Iya, yang selanjutnya Ibu mungkin bisa melihat sisi yang berbedanya apa gitu Bu. Pak Warju sudah raise hand, dipersilahkan Pak melihat perbedaan-perbedaannya. Tadi sudah eh, Ibu jawab ya. Ini ada apa namanya perbedaan kompor. Kemudian yang para Jeep silahkan para Jeep bantu jawab mungkin dari pandangan para Sama Jeep. nih kayak Pak Warju dari mie-nya. Yang satu di belakang air, yang satunya di depan ya. Oh iya betul. Lanjut Pak, para Jeep apa lagi? Satu lagi Pak, satu lagi selain kompor, terus kemudian mie, apa lagi nih? Belum nemu lagi Pak Den. Oh belum nemu lagi ya. Oke baik. Di sini terletaknya di apa ini ya? Spatula mungkin ya kalau SpongeBob itu spatula. Terlihat yang kuningnya itu panjang dan pendek, Bapak Ibu ya. Kemudian lanjut eh, di slide selanjutnya. Sorry, ini kejauhan ini ya. Nah ini yang kedua Bapak Ibu. Apa yang berbeda dari kedua
gambar ini, gambarnya sama, anak sedang melukis ditemani seekor kucing. Apa yang menurut Bapak Ibu berbeda? Kalau saya melihat ini apa ya, dari dari cetrekan ya, kalau bahasa saya itu cetrekan, dari cetrekan lampu yang hijau tuh, yang satu warna apa ya itu ya, yang satu bulat, yang satu ungu panjang. Nah, mungkin Bapak Ibu melihat yang lainnya, perbedaan-perbedaannya apa? Dari Ibu Davina mungkin bisa bisa jawab lagi, Bu. Oke, baik. Eh, saya bantu ini ya, mencari mungkin ya. Saya bantu cari. Terletaknya di sini Bapak Ibu nih, di apa ini? Penghapus ya, di penghapus. Letaknya di penghapus, kemudian mana lagi ya? Saya Gambar juga belum pohon, belum Pak. menemukan nih apa yang berbedanya. Oke, Gambar pohonnya, Pak. bentar. Gambar pohon. Oh iya, yang satu rindang, yang satunya belum rindang ya Pak Agi ya. Oke, baik. Ya, Pak. Terima kasih Pak Agi. Nah, ini kemudian Bapak Ibu, apa yang berbeda nih? Pak Agi mungkin bisa bantu jawab lagi dari perbedaan-perbedaan itu. Jumlah daun, Cerobong. Pak. Dari apa Pak? Jumlah daun yang di atas, Pak. Jumlah daun yang di atas, betul. Pak Agi fokus sekali sepertinya ya. Warna daun yang di pinggir anjing tuh, Pak. Oh iya betul. Satu lagi Pak Agi, ada 3 perbedaan. Dari mana nih ya? Cerobong ya, Corong, dari Cerobong. cerobong ya, corong ya, betul, corong. betul. Nah ini eh mana ya? Ini deh terakhir Bapak Ibu, dari ice breaking ini apa yang berbeda dari apa ya, gambar yang di atas sama gambar yang di bawah nih? Kepintas sih sama kayaknya ya. Kalau misalkan yang atas itu hidung ya, perbedaannya adalah hidung. Kemudian yang bawah, Tulahnya, Pak. oh iya cula, sama-sama sama hidung, cula cula sama hidung beda ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, ini saya coba untuk merefleksikan gitu ya, merefleksikan pelajaran apa yang kita dapat ambil dari ice breaking tersebut. Begini Bapak Ibu, seringkali kita berpikiran bahwa eh, semua murid itu sama, ya kan? Semua murid itu sama, tapi dengan sebuah kejelian kita, dengan apa namanya, khususnya saya pada modul guru penggerak ini, saya ternyata baru sadar Bapak Ibu bahwa setiap anak itu berbeda, setiap anak itu mempunyai kebutuhan dan apa namanya, minat dan bakat yang berbeda gitu. Jadi kita sebagai guru harus dan mungkin apa ya, ya seperti filosofi Ki Hajar Dewantara lah ya. Jadi bagaimana kita seorang guru itu harus bisa menuntun muridnya, bukan hanya menuntut atau bahkan dilarang ya, dilarang menuntut, karena tugas kita sebagai guru adalah menuntun murid-murid kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi apa itu maksud dari kodrat zaman? Kodrat zaman yaitu menyesuaikan perkembangan zaman yang ada, berarti bagaimana kita mengajar bisa mampu menyesuaikan dengan teknologi, terus kemudian bagaimana budaya sekarang. Terus kemudian kodrat alam bisa kita menyesuaikan dengan karakter mereka di zaman sekarang ini. Tentunya pasca COVID ya, pasca COVID kita tahu bahwa karakter siswa mempunyai apa ya, perbedaan lah seperti itu. Itu mungkin dari yang bisa saya refleksikan dari apa namanya ice breaking tadi. Kemudian apa sih budaya positif itu? Budaya positif cenderung kepada pembelajaran yang kondusif Bapak Ibu ya, kondusif sehingga apa namanya,
penerapan budaya positif itu sangat penting di sekolah, ya, sangat penting di sekolah. Jadi budaya positif adalah nilai-nilai yang diyakini, diyakini guru dan diterapkan oleh sekelompok, ya, berarti antara guru dengan siswa. Jadi apa namanya, budaya positif adalah nilai-nilai yang diyakini dan diterapkan oleh guru dan siswa pada jangka waktu tertentu, gitu. Biasanya 1 semester, kemudian atau 1 tahun. Karena di sekolah saya khususnya itu 1 tahun sekali, itu ya, kemarin di tahun kemarin setiap setahun sekali wali kelasnya berbeda. Jadi pastinya mempunyai nilai-nilai, kemudian yang diyakini dan diterapkannya pasti berbeda, ya. Jadi apa namanya, sehingga bisa menjadi kebiasaan di kelas tersebut, ya. Jadi biasanya budaya positif itu lekat dengan keyakinan kelas, Bapak Ibu, keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Jadi budaya positif dibuat melalui kesepakatan bersama antara guru dengan murid, dengan tujuan agar murid bisa menjalankan nilai-nilai tersebut dengan penuh tanggung jawab dan tanpa paksaan. Ingat Bapak Ibu, kita sebagai guru itu menuntun, bukan menuntut. Jadi tidak ada yang namanya hukuman, apalagi apa namanya, menyalahkan siswa, ya. Nanti kita akan bahas sedikit mengenai apa itu hukuman, bagaimana posisi kita sebagai guru di sekolah, apa namanya, di depan murid-murid. Ini Bapak Ibu budaya positif yang akan kita bahas, yaitu adalah satu, perubahan paradigma positif, yang kedua disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian ada 5 posisi kontrol guru, kemudian ada keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nanti akan saya play apa itu, apa namanya, video-video yang sudah saya buat, gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini ada bahasa pembelajaran berdiferensiasi. Apa namanya, saya, ya, baru kemarin Bapak Ibu, ya, baru kemarin saya belajar di modul, apa namanya, guru penggerak, salah satunya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Ternyata saya apa namanya, merasa salah, gitu ya. Selama mengajar ini saya merasa salah karena di pembelajaran berdiferensiasi ini kita lebih mengetahui apa sih kebutuhan belajar murid. Kemudian eh, ternyata ada loh kesiapan belajar murid itu, kemudian minat murid itu seperti apa, kemudian profil dari belajar murid itu seperti apa. Jadi ada gaya belajarnya, kemudian ke dalamnya lagi bagaimana kita menyesuaikan pembelajaran tersebut sesuai dengan lingkungan dari sekolah tersebut. Jadi banyak hal yang alhamdulillahnya saya pelajari, dan ini salah satu praktik baiknya kita bisa sharing bersama. Kemudian di sini ada bahasa profil pelajar Pancasila, yang dimana pada kesempatan kali ini, ya, saya sedikit apa namanya, membahas ini ada profil pelajar Pancasila yang pada, apa namanya, menteri sekarang, ya, menteri sekarang khususnya di kurikulum Merdeka menggaungkan profil pelajar Pancasila, apalagi ada proyeknya. Jadi apa sih profil pelajar Pancasila itu? Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan kebinekaan global. Gitu. Jadi profil pelajar Pancasila itu tidak harus tentang, apa ya, tentang kewarganegaraan, gitu ya, tentang bela negara, tidak. Tapi ini adalah profil pelajar Pancasilanya yang meliputi yang tadi saya sebutkan. Nah, ini Bapak Ibu miskonsepsi mengenai teori kontrol.
ya. Jadi kita di sekolah selama ini menurut saya itu mendapatkan apa ya, miskonsepsi. Jadi ilusi guru mengontrol murid sesuai dengan kemauan guru, ya. Tadi saya bilang bahwa ya eh, guru itu tidak menuntut, ya. Jadi selama selama ini ada, bahkan saya pribadi, ya, itu mengontrol murid sesuai kemauan saya sendiri, itu sebelum saya mengenal apa itu eh, guru penggerak. Kemudian ilusi kedua adalah ilusi kritik dan membuat rasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi membuat siswa merasa bersalah, mengkritik siswa, oh kamu salah, kamu ini, tanpa ada solusi, itu eh, ternyata salah Bapak Ibu. Ya, ternyata salah, apa, tidak dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, ya. Kita tahu bahwa kita para guru seringkali memaksa mereka itu untuk menuruti apa yang kita inginkan, ya kan? Balik lagi Bapak Ibu, kita harus dapat membuat mereka merasa nyaman, mereka merasa bahagia pada saat pembelajaran. Jadi eh, didiklah mereka, tuntunlah mereka sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi di sini bisa kita lihat semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Terus pendekatan kontrolnya seperti yang di samping, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi tadi di ice breaking awal, ya Bapak Ibu, bahwa kita merasa bahwa gambar itu sama. Tapi setelah kita teliti, setelah kita apa namanya melihat secara jeli, itu ternyata berbeda, banyak perbedaan seperti itu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Faktanya adalah, ya, pendekatan teorinya adalah itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, ini Bapak Ibu, apa sih disiplin itu? Mungkin saya meminta pendapat dulu dari Bapak Ibu yang hadir mengenai apa sih disiplin itu. Mungkin bisa raise hand Bapak Ibu yang menurut Bapak Ibu tahu apa sih disiplin itu. Pak Pak Rajib mungkin bisa sedikit membantu Pak. Menurut Bapak disiplin itu apa sih Pak? Tidak memonitor sepertinya ya. Oke, baik. Eh, Saya boleh nggak Pak oh menjawab? boleh, boleh. Boleh Ibu. Ibu Davina boleh. Mangga silahkan. Kalau Menurut menurut Ibu, saya, disiplin itu mentaati peraturan yang sudah ada. Itu aja sih Pak. oke, terima kasih Ibu. Jadi menurut Ibu Davina adalah mentaati ya Bu ya, mentaati aturan. Jadi harus taat seperti itu ya Bu ya. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Oke, kalau tidak ada, saya next saja Bapak Ibu ya. Ini disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif, Bapak Ibu ya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, ataupun hukuman. Jadi sebagai peserta didik, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki potensi intrinsik
dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi tadi betul kata Ibu Davina bahwa disiplin itu yaitu taat aturan, hanya saja disiplin positif kita berusaha untuk menerapkan itu yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Jadi tanpa harus ada paksaan, apalagi hukuman. Jadi tentunya apa namanya sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat di awal. Jadi tidak hanya aturan ini, tapi tidak disepakati dan tidak diyakini pastinya. Dan tentunya disiplin positif ini harus mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki potensi dari dalam diri yang meyakininya. Nah, ini Bapak Ibu apa namanya? Nilai-nilai kebajikan. Jadi dari profil pelajar Pancasila tadi ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian kebinekaan global, mandiri kreatif, bernalar kritis, gotong royong, kemudian primary years program, itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai. Ini yang lebih lebih luasnya ya, Bapak Ibu. Biasanya kita eh, apalagi saya khususnya itu paling menerapkan di profil pelajar Pancasila gitu ya, yang lebih mengena kepada peserta didik, apalagi digaungkan oleh Menteri Pendidikan kita. Nah, ini ada 9 pilar karakter juga: cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemakmuran dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan. Jadi ini lebih lebih rinci, walaupun memang ada beberapa poin yang sama, itu gotong royong, kemudian bekerja keras, memimpin, keadilan, gitu. Nah, ini Bapak Ibu. Selanjutnya tadi kan salah satunya adalah kebutuhan dasar manusia. Kita pastinya sebagai manusia manusiawi ya Bapak Ibu ya. Banyak hal yang kita butuhkan, banyak hal yang kita inginkan, dan pastinya pada saat kita berhadapan dengan murid gitu ya, pasti eh, apa ya, jiwa manusiawi kita keluar ketika berhadapan dengan murid yang apa namanya, yang datang terlambat, telat mengerjakan tugas, atau memang tidak mengumpulkan PR. Itu rasa manusiawi kita pasti eh, ingin apa ya, ingin berkuasa, ingin didengar seperti itu. Jadi di sini kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan antara kondisi psikologis dan fisiologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Ini Bapak Ibu 5 kebutuhan dasar manusia tadi yang saya katakan, bahwa kita ingin merasa eh, dihargai, ya kan? Ini adalah apa namanya, ada penguasaan, ada kasih sayang, ada rasa ingin diterima. Jadi ini yang menjadi dasar bahwa kita sebagai manusia, penguasaan pastinya, ya kan? Kita kita ingin didengar, kemudian kasih sayang dan rasa ingin diterima pasti juga, ya. Kalau misalkan semua orang benci juga, kita buat apa hidup gitu kan? Terus kemudian bertahan hidup, bertahan hidup pasti ada makan, ada minum dan lain-lain. Terus kesenangan dan kebebasan. Nah, ini Bapak Ibu ya penjelasannya bahwa penguasaan itu kebutuhan berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Kemudian bertahan hidup, kebutuhan bertahan hidup, survival, kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Terus kemudian ada kebutuhan kasih sayang. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja,
binatang peliharaan juga termasuk, dan kelompok di mana kita tergabung. Itu biasanya kalau bahasa sekarang itu kan circle ya. Jadi itu merupakan salah satu kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima di lingkungan sekitar kita. Nah, ini ada kesenangan, ada kebebasan juga. Ya, kesenangan bisa meliputi untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa pastinya ya. Karena kesenangan tidak jauh dari tertawa. Ya, makanya saya bersama teman-teman di CGP itu mempunyai slogan Bapak Ibu ya, mempunyai slogan bahwa kita CGP di Angkatan 10 harus bahagia dan ceria. Karena ketika kita sudah bahagia, ceria, kita senang menjalani itu semua. Itu Bapak Ibu. Kemudian ada kebebasan. Kebebasan, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi percuma kalau misalkan kita merasa besar, merasa punya apa namanya jabatan gitu ya, tapi kita tidak merasa bebas, berarti kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Jadi kita harus mempunyai kebutuhan dasar ini kita ketika kita merasa senang akan satu pekerjaan, tapi kita juga harus bisa mandiri, kita juga harus bisa bebas terhadap diri kita sendiri, bisa mengontrol diri kita sendiri di luar dari pekerjaan yang kita senangi. Ini adalah menganalisa saya apa namanya Bapak Ibu menganalisa salah satu kasus, salah satu cerita dari ini saya ambil dari LMS CGP ya. Jadi Bimo seorang anak TK selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya. Jadi sekolahnya itu pinggir jalan raya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Nah, ini terkait dengan tadi Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia. Kesenangan, kebebasan, rasa ingin diterima, kasih sayang. Nah, menurut Bapak Ibu, itu ya, menurut Bapak Ibu, di poin ini, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Kebutuhan apa yang nampak Bapak Ibu? Bu Davina mungkin menurut Bu Davina atau ibu bapak yang lain, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Ini apa nih dari kebutuhan yang bisa kita lihat? Ada Kebutuhan kesenangan, Pak. kesenangan ya Bu ya, betul, kesenangan Ya. ya. Nah, jadi dari aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, yaitu kita melihat bahwa kebutuhan kesenangan dari Bimo. Kemudian ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Ini sudah pasti adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima oleh Bimo untuk ibu apa kepada ibu gurunya ya. Kemudian aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Nah, ini apa nih? Yang kebutuhan dasarnya Ibu Lia mungkin atau para Rajib ya, Kekuasaan, Pak. kekuasaan ya, penguasaan betul Ibu Menaroh ya. Jadi penguasaan merasa hebat gitu ya, merasa hebat. Nah, terakhir, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Nah, apa sih yang dibutuhkan Bimo sehingga dia bisa berlari-lari karena Ibu Ibu Ani itu hanya menyuruh mewarnai gitu ya. Jadi ada kata-kata bahwa ada kalimat, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Jadi kebutuhan dasar Bimo adalah kebebasan gitu. Kemudian ini motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan pastinya ya.
untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Terus kemudian ada untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Ya, ini motivasi perilaku manusia. Nah, ini ya Bapak Ibu, eh, motivasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan yang berasal dari bahasa Latin movere. Menurut Arifin, motivasi merupakan sesuatu yang bersumber dari dalam atau dari luar. Nah, ini intrinsik ya, dari dalam. Menurut Sardiman, mengemukakan bahwa motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsi sehingga tidak perlu rangsangan dari luar. Jadi memang sudah ada dari dalam dirinya kemauan untuk melakukan sesuatu gitu. Jadi tidak harus disuruh, tidak harus ada aturan tertentu untuk melakukan itu. Nah, yang kedua adalah intrinsik. Motivasi intrinsik adalah pendorong kerja yang bersumber dari luar dari pekerja, dia luar diri pekerja sesuai apa namanya, aturan biasanya. Ya, aturan harus datang pagi. Jadi bukan kemauan dari dalam diri bahwa oh ya saya harus berangkat pagi untuk bekerja. Saya harus datang pagi untuk sekolah. Tapi kalau misalkan dari intrinsik itu ya mau tidak mau ketika jam masuk sekolah jam 7, berarti si murid itu atau kita sebagai guru harus datang sebelum jam 7 ke sekolah. Itu merupakan intrinsiknya. Nah, Bapak Ibu, selain tadi apa namanya ada kebutuhan guru, apa kebutuhan dasar manusia, terus kemudian motivasi di modul 1.4 yang saya pelajari itu ada namanya pendekatan restitusi. Pendekatan restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi merupakan apa ya? Pendekatan untuk apa ya, berhadapan dengan siswa gitu. Jadi ciri-ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, fokus pada karakter bukan tindakan. Gitu. Jadi pada saat kita berhadapan dengan murid yang bermasalah gitu ya, bisa dikatakan bermasalah, entah itu tadi tidak mengerjakan PR, datang terlambat atau tidak memakai atribut lengkap, kita harus coba menerapkan restitusi ini supaya apa? Tadi memperbaiki hubungan. Biasanya ketika kita memberikan hukuman, si anak merasa takut untuk berpapasan dengan kita, bahkan ketika berpapasan pun mereka langsung kabur gitu. Nah, kita menawarkan sesuatu, menawarkan solusi. Menurut kamu apa yang harus kamu lakukan gitu. Jadi ada tawar menawar lah. Jadi bukan hanya pada saat kita berbelanja ya, biasanya ibu-ibu nih yang suka nawar gitu. Nah, ini Bapak Ibu perbedaannya. Ini adalah salah satu kasus ya. Salah satu kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau misalkan hukuman, ini guru menghukum murid tersebut hormat bendera selama 10 menit. Terus guru marah dan murid takut. Nah, terus kemudian apa namanya di restitusi ini kan kita ada 3 ya, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, tadi hukuman, kemudian di konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Gitu. Jadi ada ketika siswa itu membuat masalah, ada hal yang mereka tinggalkan. Ya, tadi tidak mengerjakan PR berarti eh, konsekuensinya adalah siswa itu harus mengerjakan PR, tentunya di luar dari jam belajar. Nah, restitusi harus menemukan solusi, ya kan?
Nah, di sini guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya dan memantau murid menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Nanti kita bahas, Bapak Ibu, apa itu keyakinan kelas. Ya, ini adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini selain tadi ya 5 kebutuhan dasar, terus bagaimana kita menangani murid yang bermasalah, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Jadi kita sebagai guru harus mampu memposisikan kita pada 5 kontrol ini, gitu. Jadi eh, biasanya dan khususnya saya, gitu ya, khususnya saya masih berada di posisi penghukum Bapak Ibu. Ya, sebelum saya mendalami modul ini, saya rasa bahwa sebagai guru itu ya tadi bahwa dewasa itu harus menuntut, ya. Jadi guru itu harus menuntut muridnya taat aturan. Ketika tidak taat, ya sudah hukuman yang mereka terima. Gitu. Jadi Bapak Ibu bisa menyimak sendiri bahwa di mana sih posisi Bapak Ibu. Nah, di sini eh, penghukum, ya, penghukum seorang guru pada posisi penghukum menggunakan hukuman fisik atau verbal untuk mengendalikan. Nah, ini kan tadi saya bilang harus taat aturan. Jadi bagaimana guru itu mengendalikan si muridnya. Guru dengan sikap ini cenderung percaya bahwa satu-satunya cara untuk memastikan keberhasilan pembelajaran adalah dengan cara mereka sendiri. Ya, jadi menurut si penghukum ini, ya, guru dengan kontrol penghukum ini bahwa mereka percaya bahwa dengan saya menghukum mereka, menghukum murid yang memang tidak taat, itu salah satu apa namanya keberhasilan belajar untuk menguatkan karakter, gitu. Ya, terus kemudian di sebelahnya adalah pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini eh, guru menggunakan kata-kata yang lembut untuk membuat orang lain atau murid pada kesempatan ini merasa bersalah atau rendah diri. Mereka mungkin mengatakan hal yang sama, ya, seperti Bapak kecewa dengan kamu, gitu. Jadi ada bahasa dengan lembut dan ada kata-kata yang Bapak sangat kecewa dengan kamu. Atau misalkan berapa kali harus Bapak katakan, berapa kali harus Bapak ingatkan, gitu. Jadi pendekatan ini dapat menyebabkan siswa merasa tidak berharga dan mengecewakan orang yang mereka sayang. Setelah kita berbicara seperti itu dengan guru dengan kontrol pembuat rasa bersalah, nah si murid itu nantinya merasa bahwa oh iya saya mengecewakan Bapak Ibu guru, saya mengecewakan orang tua saya mengecewakan diri saya sendiri, gitu. Nah, kemudian ada posisi kontrol teman. Apa sih posisi kontrol teman? Sedangkan kita kan guru dengan murid, pastinya berbeda, gitu ya. Tapi di restitusi ini salah satu kontrolnya adalah posisi kontrolnya ini adalah teman, yaitu guru dalam posisi teman menggunakan pendekatan persuasif dan hubungan baik dengan murid untuk mempengaruhi perilaku. Guru dapat menggunakan humor, jadi bisa sambil ngobrol atau misalkan sambil bercanda, gitu ya. Dan hubungan yang baik dengan murid untuk mencapai tujuan belajar. Namun nantinya jadi ada negatifnya ya, ada negatifnya yaitu ketika si murid itu sudah ketergantungan dengan guru, jadi sudah saking dekatnya, oh nanti juga bakal dibantu oleh bapak ini atau ibu ini. Nah, nantinya ketika si guru ini tidak membantu, ya murid itu pasti kecewa. Ya, jadi negatifnya adalah ketergantungan kepada apa namanya guru. Nah, di sini ada pemantau Bapak Ibu. Biasanya pemantau ini apa ya? Wali kelas mungkin ya. Wali kelas atau guru piket gitu biasanya. Cuman kita lihat bersama-sama di posisi ini biasanya yang cocoknya siapa nanti bisa didiskusikan.
Seorang pemantau adalah guru yang menjaga ketertiban dengan memberlakukan hukuman atau akibat. Guru dengan posisi ini cenderung melihat perilaku murid dan menggunakan bukti-bukti tersebut untuk membuat keputusan tentang tindakan apa yang perlu diambil. Guru yang berperan sebagai pemantau juga memantau dan mencatat informasi tentang perilaku siswa untuk referensi di masa depan. Ya, betul. Berarti ya, tadi saya katakan bahwa wali kelas. Jadi ketika siswa itu jarang masuk, pasti ada hukuman bahwa kamu ketika absennya sudah terlalu banyak, kamu akan tidak naik nanti. Nah, itu tadi dikatakan untuk referensi di masa depan, gitu ya, untuk referensi di masa depan. Jadi dasarnya adalah absensi supaya supaya murid itu bisa naik kelas, gitu. Terus manajer nih, jadi manajer itu bukan hanya di perusahaan, di industri gitu ya, atau di apa ya, di sebuah instansi tidak, tapi guru pun harus mampu menjadi manajer yang baik. Ya, apa sih manajer itu? Guru yang memposisikan diri sebagai manajer cenderung bersikap kolaboratif. Ya, jadi bisa berkolaborasi dengan seluruh keluarga sekolah, terus dengan murid untuk menemukan solusi atas masalah perilaku khususnya murid. Sebagai manajer, guru akan membimbing murid untuk mengatur diri dan akan membimbing siswa untuk mengatur diri dan bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Pendekatan ini mendorong murid untuk menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Kita next Bapak Ibu. Nah, ini salah satu kasus ya, murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau misalkan kita sebagai guru memposisikan penghukum, ada kata-kata bahwa patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan biasanya dengan nada keras. Terus kemudian pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Teman, kalau misalkan kita sebagai teman memposisikan teman, gitu ya, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah, gitu. Jadi ada bahasanya berbeda ya Bapak Ibu. Terus kemudian pembuat rasa bersalah tadi, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa sama kamu. Nah, kalau misalkan di posisi manajer itu beda lagi. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Jadi membuat sadar dulu ya, membuat sadar dulu. Nah, terus kemudian kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Mencari solusinya bersama dan tentunya hasil dari saran siswa tersebut. Nah, ini Bapak Ibu, bagaimana kita menerapkan tadi ya 5 posisi kontrol. Ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 ya, ada 3 eh, penanganan. Itu mulai dari apa namanya di sebelah kiri ini adalah validasi tindakan yang salah, terus kemudian menstabilkan identitas, terus kemudian menanyakan keyakinan. Jadi dari menstabilkan identitas dengan kata-kata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau misalkan bisa menggunakan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi menstabilkan identitas dulu, kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi kita tanyakan alasannya mengapa kamu melakukan itu. Jadi tidak harus kamu datang terlambat, push up misalkan gitu, atau misalkan kamu datang terlambat silakan untuk lari. Gitu. Tapi tanyakan dulu, kamu tentu punya alasan untuk mengapa melakukan itu. Terus kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, terakhir kita harus menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, jadi segitiga restitusi ini eh, harus kita jalankan ya menurut saya, karena kita sebagai guru itu harus bisa
membuat murid belajar dengan nyaman dan tanpa adanya ancaman. Nah, ini Bapak Ibu tadi penjelasannya. Menstabilkan identitas, bagian dasar dari segitiga restitusi, ya, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Tadi dia ingin merasa senang, ya, kebutuhannya ingin merasa senang, namun berbenturan dengan aturannya. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi yang gagal, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita terus mengkritik, menghukum, ya, mereka tidak akan berubah. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakini si anak dengan cara mengatakan kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Ini menstabilkan identitas dulu ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak tidak tertarik mencari siapa yang salah. Tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu, dan seterusnya. Kemudian setelah tadi validasi, ya, stabilkan identitas. Nah, ini setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memenuhi kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan menemukan cara-cara paling efektif untuk kebutuhan tersebut. Jadi kita lihat si anak itu butuhnya apa? Kebebasan, kesenangan, kah? Gitu ya. Teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Nah, ini salah satu kalimatnya ya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini dan seterusnya. Jadi kata-katanya berbeda ya Bapak Ibu ya. Jadi ini lebih mengena di hati lah kalau menurut saya. Nah, terakhir adalah menanyakan yang. Jadi apa namanya? Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, langkah kedua tadi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Nah, ini pertanyaan-pertanyaannya, apakah yang kita percaya sebagai kelas atau di keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, dan seterusnya. Jadi itu tiga langkah untuk apa ya, menghadapi siswa yang memang spesial atau unik ya Bapak Ibu. Nah, ini di slide selanjutnya adalah contoh video yang sudah saya buat terkait penerapan restitusi pada kasus murid dengan segitiga restitusi tadi. Jadi ada 2 kasus, nanti Bapak Ibu mangga disimak bersama-sama. Ini adalah salah satu yang saya coba buat ya mengenai segitiga restitusi. Amel, kenapa kamu terlambat? Coba lihat sekarang jam berapa? Siap Pak, sekarang sudah jam 7:20. Mohon maaf Pak, Amel terlambat masuk ke sekolah. Kamu pasti punya alasan tersendiri kenapa kamu terlambat. Teman-teman kamu sudah belajar dan masuk ke kelas. Betul Pak, Amel terlambat karena ibu sedang sakit dan Amel harus membantu ibu untuk membereskan rumah dan menyiapkan makanan untuk ayah, ibu, dan adik Amel Pak. Kamu patut bangga dengan kondisimu sekarang karena bisa menggantikan posisi ibumu untuk sementara waktu di rumah. Tapi
Apakah ada cara lain yang bisa kamu lakukan agar semuanya terlihat seimbang? Bagaimana menurut kamu? Amel meminta saran ke Bapak, apa yang harus Amel lakukan untuk hal ini? Bapak juga pernah di posisi Amel, karena setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Apakah kamu masih ingat keyakinan kelas dan keyakinan sekolah yang pernah kita buat bersama? Masih Pak, Amel masih ingat. Dan apakah kamu mempercayainya? Iya Pak. Harus Amel lakukan untuk keseimbangan antara tugas kamu di rumah dan kewajiban kamu sebagai pelajar untuk bersekolah. Mencoba mengatur waktu sebaik mungkin Pak, dan Amel seharusnya bangun lebih pagi untuk mengurus rumah supaya bisa ke sekolah sebelum pukul jam 7. Kan solusi terbaik bagi kamu, karena kamu sendiri yang mengalami. Jadi kamu bisa mengawali dengan bangun lebih pagi untuk membantu ibumu. Kemudian kamu berangkat ke sekolah setelah kamu beres semua pekerjaan, dan pastinya itu sebelum jam 7 kamu sudah berangkat ke sekolah. Pak, Amel akan berusaha untuk memperbaiki itu. Begitu, solusinya sudah didapatkan dan itu adalah hasil keputusan kamu sendiri. Silahkan untuk masuk ke kelas, ikut dengan teman-teman kamu belajar. Kemudian ketika sampai di rumah, sampaikan salam saya kepada orang tua kamu. Semoga lekas sembuh untuk ibu kamu dan kamu tetap semangat. Baik, terima kasih Bapak. Nah, itu kasus yang pertama ya. Jadi si Amel ini terlambat datang ke sekolah karena harus mengurus ibunya yang sakit, tapi dia mendapatkan perlakuan segitiga restitusi dulu ya. Jadi saya sebagai guru di situ menanyakan kenapa datang terlambat. Jadi berbeda dengan tadi ya sebagai penghukum. Jadi ketika ada siswa yang terlambat, kita menjudge begitu saja. Ketika siswa terlambat langsung dihukum, suruh push up, suruh lari, atau misalkan hormat bendera, tanpa kita menanyakan apa sih alasan mereka, kenapa mereka datang terlambat. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian ada satu kasus lagi kalau tidak salah. Nah, Amel, kenapa kamu terlambat? Coba lihat. Sekarang jam berapa? Nah, ini bolos pelajaran. Bagaimana kita menanganinya? Di sini di absensi pun kamu kurang baik. Pasti kamu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Iya Pak, mohon maaf, Amel melakukan itu karena ada alasannya. Bisa dijelaskan kepada Bapak, karena setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Amel sering bolos karena tidak punya seragam olahraga dari sekolah, jadi Amel memilih diam di kantin atau bolos karena malu. Oh, seperti itu. Menurut Amel, apakah cara itu efektif? Tidak Pak, Amel yang salah. Amel, pada kasus ini tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Kita menjalani dan mempercayai keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Apakah Amel masih percaya dan ingat keyakinan kelas yang pernah kita buat? Masih Pak, Amel masih ingat keyakinan kelas itu. Lantas, menurut Amel, solusi apa yang terbaik dari masalah ini? Amel belum tahu Pak. Bukankah di keyakinan kelas sempat dijelaskan dan ada satu poin yang menjelaskan bahwa boleh memakai pakaian olahraga bebas apabila belum mempunyai seragam olahraga dari sekolah. Iya Pak, Amel masih ingat itu, hanya saja Amel malu karena berbeda dari yang lain. Kamu pasti tahu yang terbaik untuk diri kamu sendiri. Kamu lebih memilih malu karena berbeda tapi mendapatkan nilai baik, atau kamu tapi nilai kamu buruk karena sering bolos. Amel ingin dapat nilai Pak. Amel akan tingkatkan kehadiran Amel. Amel mencoba berani walaupun berbeda dari yang lain, karena Amel ini dapat nilai dan melakukan ilmu pada setiap pembelajaran. Nah, kalau begitu, akhirnya solusi yang terbaik sudah kamu dapatkan.
hasil dari pemikiran kamu sendiri. Semoga dengan itu kamu bisa lebih rajin dan tidak malu lagi. Baik Pak, terima kasih. Dan Mohon maaf ya Bapak atas Ibu, kesalahannya. baik sama-sama. Kameranya nggak jalan ya. Tapi yang jelas tadi alhamdulillah suaranya terdengar. Kalau di saya terdengar, cuman videonya memang tidak jalan. Jadi penangannya sama ya seperti tadi Amel yang kesiangan. Kita tidak langsung menghukum begitu saja, kita menanyakan alasannya seperti apa. Kemudian ini selanjutnya ini refleksi dari Assalamualaikum Amel warahmatullahi wabarakatuh. dari sebagai Segi murid. 3 restitusi. Saya dapat memahami masalah yang saya lakukan dengan solusi yang terbaik sesuai kemampuan saya yang tidak memberatkan seperti hukuman atau sanksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi tidak memberatkan apa yang sudah murid itu lakukan gitu ya, tidak memberatkan berupa hukuman atau misalkan ancaman, tapi kita memberikan solusi terbaik dari sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati sebelumnya gitu Bapak Ibu. Jadi penanganan segitiga restitusi ini memang sangat penting ya, supaya anak bisa lebih paham. Nah, ini yang simpulkannya. Jadi tindakan apa yang dilakukan guru kepada murid? Tentunya kita harus menerapkan restitusi agar kita dapat apa ya, solusi terbaik yang menurut kita inginkan dan disepakati juga oleh murid-murid, dan pastinya solusi itu muncul dari murid itu sendiri. Supaya apa? Murid dapat mandiri dan tanggung jawab. Terus posisi kontrol apa yang diterapkan? Pastinya adalah tadi ada bahasa menurut kamu solusi apa atau pemecahan masalahnya seperti apa, itu sudah dalam bentuk manajer ya Bapak Ibu ya. Tidak sebagai penghukum ya, kita jauhkan dengan guru sebagai penghukum. Nah, kemudian tadi kita membahas apa sih keyakinan kelas itu? Dari tadi kita membahas keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja gitu kan? Nah, peraturan tadi ya dibahas di awal bahwa peraturan itu hanya tidak disepakati. Ya, peraturan itu tidak disepakati, bahkan cenderung hanya satu orang yang mengatur gitu ya. Tapi ketika keyakinan itu semua, khususnya di kelas ya, di kelas ataupun di sekolah, semuanya ikut terlibat, ikut andil, ikut memberikan pendapat apa sih yang harus kita yakini di kelas ataupun di sekolah. Nah, ini Bapak Ibu ya, keyakinan kelas yang bentuknya gitu ya, bentuknya ada lebih abstrak daripada peraturan, terus berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif ya, jadi tidak ada kata tidak gitu loh, tidak boleh ada kata tidak. Jadi contoh misalkan dilarang membuang sampah, itu tidak boleh Bapak Ibu. Dalam keyakinan kelas kata-kata negatif itu dihilangkan. Jadi bentuknya positif apa? Tadi ya contohnya adalah tidak boleh membuang sampah. Jadi diubah menjadi bentuk yang positif, buanglah sampah pada tempatnya atau jagalah kebersihan. Jadi lebih lebih positif didengarnya, dan lebih kita nilai-nilai kebajikannya juga akan kita dapatkan. Kalau misalnya dengan kata-kata negatif tidak boleh, biasanya itu kita lakukan malah ya, yang dilarang itu malah kita lakukan. Nah, ini adalah contoh pembuatan keyakinan kelas Bapak Ibu, apa namanya, sama yang sudah saya buat di kelas saya, di kelas olahraga juga. Bisa disimak, semoga bisa terputar videonya. Oke, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Tepuk tangan dulu. Setelah tadi kalian
ya berolahraga di lapangan. Kita kembali ke kelas, ya. Bapak minta waktu kalian, waktu istirahat kalian sebelum kalian ganti baju, ya. Bapak sedikit meminta waktu kalian mengenai, Bapak akan menjelaskan, ya, sedikit menjelaskan dan meminta pendapat kalian mengenai aturan kelas, ya, peraturan kelas seperti sama seperti peraturan sekolah, ya, seperti peraturan sekolah yang dimana kalian tahu peraturan sekolah ada apa aja? Apa? Memakai seragam sesuai dengan hari, terus memakai sepatu kulit hitam, ya. Sama di kelas juga kalian harus mempunyai aturan khusus yang tentunya disepakati oleh semua siswa yang ada di kelas, gitu. Hanya saja Bapak nanti meminta pendapat kalian, ya, untuk kesepakatan kelas kita di 10 MPLB 1 ini, hal-hal yang positif, ya, bukan kata-kata negatif, ya. Ada yang tahu kata-kata negatif? Tidak boleh membuang sampah. Itu kata-kata negatif, tidak boleh. Tapi buanglah sampah. Ya. Terus tidak boleh terlambat. Ya. Jadi nggak ada kata-kata tidak boleh. Jadi harus datang tepat waktu, membuang sampah kepada tempatnya, jagalah kebersihan. Itu salah satunya. Oke, mengerti ya? Nah, saya akan membagikan kertas, ya. Ini akan kalian tulis, ya, sesuai dengan kesepakatan kelas kalian yang kalian yakini, yang kalian akan laksanakan dan dirembukan bersama teman-teman kalian. Nanti setelah kalian selesai menulis, silakan tempelkan di sana. Itu akan jadi pengingat kalian, ya, selama kalian berada di kelas ini. Nantinya aturan ini akan kalian sepakati, akan kalian jalankan bersama. Paham? Siap. Bisa minta tolong paling depan bagikan di estafet saja. Kalau kurang, oke. Sudah cukup? Kelebihan. Kurang satu. Ya, menulisnya di belakangnya, bukan di pada saat di lemnya, ya. Berarti lem posisinya di belakang. Ya, ini kan lem. Gitu. Oke, silakan untuk kalian tulis kesepakatan kelas yang menurut kalian harus disepakati bersama. Tadi, ya, tidak boleh ada kata-kata negatif. Menjaga kebersihan kelas, ya. Atau pada saat di jam olahraga, ya, pastinya menggunakan pakaian olahraga misalkan. Kalau sudah, Aca bisa langsung tempelkan. Yang lainnya, kalau yang sudah, ya, ditempelkan. Setelah dibuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas, ditempel di dinding kelas supaya mereka selalu melihat apa yang sudah mereka kesepakati. Sudah, nggak apa-apa, nanti dibantu ditempelin lagi. Sudah. Taruh di itu aja, nah, gitu, ditempel aja. Saya akan
lihat ya, saya akan kelompokkan. Ada beberapa yang sama ya, beberapa yang sama. Di sini Bapak akan coba bacakan yang ini dulu deh. Ya, ini adalah kesepakatan kelas yang memang kalian bikin sendiri. Ya, kalian rencanakan sendiri. Salah satunya adalah jagalah kebersihan kelas. Gimana, kalian setuju untuk menjaga kebersihan kelas? Setuju. Itu harus kalian jalankan ya, berarti menjaga kebersihan. Kemudian mendengarkan guru jika sedang menjelaskan materi. Setuju? Setuju. Baik, ya. Kemudian ada wajib melaksanakan piket kelas. Setuju? Setuju. Ini ya nantinya yang sudah kalian sepakati bersama, kemudian kalian jalankan. Ya, apabila ada yang memang kalian keberatan, ya silakan untuk didiskusikan kembali. Yang jelas kalian harus meyakini ini, harus sepakati ini, dan harus kalian jalankan. Gitu ya. Oke, itu saja mungkin kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Ya, ingat harus dijalankan. Ya, harus dijalankan. Saya ucapkan terima kasih atas waktu kalian. Ya, silakan untuk ganti baju, kemudian lanjut ke pelajaran yang lain. Ada yang ditanyakan? Siap, tidak. Cukup, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Nah, saya ini Tasya Tatyana. refleksinya ya. Setelah membuat keyakinan dan kesepakatan kelas bersama Pak Dani, suasana kelas menjadi hidup, saling menghargai pendapat, dan menjaga kelas sesuai kesepakatan kelas. Udah berjalan videonya ya. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirania Kosasi. Setelah membuat keyakinan kelas bersama Pak Deni, kelas kami semakin rapi dan nyaman. Nah, begitu ya, salah satu contoh pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya laksanakan bersama tadi kelas 10 MPLB 1, sehingga kelas dapat tercipta sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan keinginan guru-guru yang nantinya disepakati dan diyakini. Itu saja mungkin ya. Terakhir saya akan meminta pendapat refleksi apa yang sudah disampaikan, dan tentunya tadi ya di kesepakatan awal kita berbagi sharing pengalaman. Mungkin di sini sebelum saya tutup ada yang ingin berbagi pengalaman kah, bagaimana di kelasnya atau bagaimana di sekolah, eh, masalah-masalah apa yang timbul mungkin ya, atau selama ini bagaimana penerapan kepada siswa. Dipersilahkan mungkin kalau misalkan ada bisa raise hand. Pak Warju mungkin bisa berbagi, atau Pak Rajib atau Bu Davina juga silahkan, yang lain Bapak Ibu yang lain mungkin sebelum saya tutup. Tidak ada Bapak Ibu. Oke, kalau misalkan tidak ada, refleksi dari saya sedikit saja Bapak Ibu ya. Jadi kita sebagai guru pastinya harus bisa menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, bahagia, kondusif tentunya. Jadi ketika budaya positif sudah dilaksanakan, itu pastinya keyakinan kelas sudah berjalan, kemudian posisi kontrol kita sudah dijalankan di posisi manajer, ya tentunya kita dapat melihat dengan teliti bagaimana kebutuhan-kebutuhan murid yang sudah kita ibaratkan tadi, melihat gambar yang berbeda gitu ya. Jadi intinya kita harus lebih terbuka Bapak Ibu, bahwa potensi, bakat, minat, karakter murid itu setiap orangnya berbeda. Seperti itu paling dari saya. Sekali lagi kalau misalkan tidak ada yang raise hand atau tidak ada yang bertanya gitu ya, saya cukupkan. Terima kasih atas waktu Bapak Ibu.
sudah berkenan hadir di tatap maya kali ini, di Zoom kali ini. Sekali lagi mohon maaf apabila saya mengganggu rutinitas dan aktivitas Bapak Ibu. Saya tutup eh, Zoom kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.